Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-139 diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safar ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman kadzalik. Saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Beliau hanya melaksanakan salat 2 rakaat, yakni mengqasar. Demikian pula saya menemani Abu Bakar, menemani Umar, menemani Uthman. Mereka semua melaksanakan salat qasar. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dinamakan dengan qasar yaitu meringkas atau mengurangi, memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun salat yang 3 rakaat seperti maghrib dan 2 rakaat seperti subuh itu tidak diqasar. Yang diqasar adalah salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah dia wajib atau sunnah? Tapi mayoritas mengatakan sunnah. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia menggenapkan salatnya, tidak mengqasar. Karena hukumnya sunnah. Ya, baik itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengatakan hukumnya sunnah. Adapun mazhab Hanafi itu mengatakan wajib bagi seorang musafir untuk mengqasar salatnya. Tetapi jumhur mengatakan itu tidak wajib, tapi itu adalah sunnah yang ditekankan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mereka juga berbeda pendapat mengenai jaraknya. Berapa jarak seseorang musafir sehingga dia boleh mengqasar salatnya. Ya. Ada di antaranya mengatakan seperti Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, sejarak 82 km. Ya, sejarak 82 km. Adapun yang lainnya mengatakan, ya, tergantung kepada kebiasaan. Kapan seseorang itu menurut setempat dia sudah dikatakan safar, maka kembali kepada uruf, yaitu kebiasaan. Dan tidak ada batasan sampai kapan seseorang itu dikatakan musafir, sampai dia menetapkan untuk tinggal di tempat tersebut. Oleh karena itu ada sahabat yang safar sampai setahun dia mengqasar salatnya, ya. Karena dia tidak berniat untuk tinggal, dia berniat safar, sehingga dia mengqasar salatnya. Bahkan kebanyakan atau mayoritas pendapat dari sahabat itu mengatakan bahwa salat berjamaah bagi musafir itu bersifat jawaz, tidak ditekankan.
dia mau berjamaah atau tidak. Ya, sifatnya jawas, satu keringanan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa berkenaan dengan qasar. Kata Allah, wa idza daraftum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min shalah. Apabila kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Apakah itu bepergiannya dalam rangka berdagang, dalam rangka berkunjung, atau bepergiannya dalam rangka talabul ilmi, atau bepergiannya dalam rangka haji, atau dalam rangka jihad. Selama seseorang dikatakan safar, maka dia sangat ditekankan untuk mengqasar salat ini. Karena qasar ini adalah rukhsah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah yang jika kita melakukan, maka itu adalah suatu kebaikan. Karena ini pemberian keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin mempersulit kita, tetapi Allah menginginkan kemudahan bagi kita agar kita tetap menjaga salat kita dengan sempurna. Karena ketika kita safar, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Maka Allah memberikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah kemudahan bagi kalian. Maka berbanyak sekali di dalam ajaran kita, di dalam Islam itu keringanan-keringanan. Di antaranya adalah mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini diikuti oleh sahabat, ini diikuti oleh khalifah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di awal pemerintahannya dia melakukan salat qasar, meskipun setelah itu dia melaksanakan salat tamam, salat sempurna. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita mampu untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan mampu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.